Assalamualaikum. Selamat sore Waalaikum Putrin, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Fatim, selamat sore. Kalau Iya, tanya kabar ya alhamdulillah baik. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat tentunya ya. Putrin, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Kita bisa berbincang-bincang bersama gitu. Ya, Putrin ya. Iya, Oke, sore hari ini Putrin pengen cerita apa sih gitu? begini, ada beberapa permasalahan atau kendala yang saya hadapi ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi, Iya, waktunya kemarin hari Senin ketika saya ngajar di iya. kelas 12 IPS 2, pada waktu itu kegiatan pembelajaran kita itu adalah proses diskusi. Tapi ketika pada proses diskusinya itu ternyata harapan saya untuk proses diskusi yang berjalan lancar dan baik itu tidak sesuai dengan kenyataan dari yang saya harapkan. Sehingga dari situ murid itu rame, mereka tidak fokus, juga mereka yang saya lihat mereka mengabaikan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Padahal Oke. awalnya kesepakatan kelas itu ketika proses diskusi berjalan, mereka itu ya juga harus apa ya, harus menghargai pendapat orang lain, harus bekerja sama dalam kelompok, dan juga Hmm. ketika ada teman yang menyampaikan pendapat, mereka juga harus apa ya, mendengarkan lah. Tapi itu kemarin tidak terjadi di kelas saya. Jadi saya merasa gimana gitu. Iya, jadi, ini tentang kesepakatan kelas yang tidak terlaksana dengan baik begitu ya, Putrin, ya? Iya betul. Tentang menghargai serta tanggung jawab anak-anak gitu. Oke, Putrin, dari yang Putrin ceritakan tadi, apa sih yang Putrin ingin capai pada proses coaching hari ini gitu? Gimana ya, pada kesempatan ini tuh saya pengen berkeluh kesah dan serta saya ingin menyampaikan sebuah keinginan. Saya itu pengen anak-anak itu saya bisa saya kendalikan. Dan ini tahu sendiri kan anak-anak SMA itu terkadang ketika proses pembelajaran mereka entah sengaja atau tidak sengaja kan celometan atau seperti itu, dan Iya, itu terkadang betul. membuat sakit ketika saya ingatkan, "Ayo kesepakatan kelas diingat-ingat kembali, apa yuk." Kadang ada beberapa yang celometan. Nah, dari situ ini yang saya inginkan itu dari kegiatan coaching ini, saya berharap kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak, Mhm. gimana caranya agar anak-anak itu melaksanakan dengan baik, gitu. Jadi ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau ada temannya yang sedang berbicara di depan, ya mereka harusnya menghargai, tidak ngomong sendiri, tidak celometan. Terus juga ada beberapa juga yang tidak menghargai pendapat temannya, ngengkel gitu bahasanya, apa ya istilahnya, kekeh gitu, dibelokkan pendapatnya itu tidak mau. Nah, harapan saya itu dengan sesi coaching ini saya dapat, ya apa ya, masukan gimana mengkondisikan kelas biar tertib dan aman seperti itu. Oke. Ya, kembali tentang kesepakatan serta bagaimana cara mengkondisikan suasana kelas yang kondusif begitu ya, Putrin. Iya. Oke, dari yang tadi diceritakan Putrin, boleh Putrin menyampaikan apa sih perasaan Putrin gitu, yang dirasakan Putrin ketika terjadi hal yang seperti itu? Saya menghela nafas panjang, jadi yang saya Iya, iya. rasakan itu saya harus sedih dan juga saya kecewa gitu. Karena apa ya, untuk ukuran anak yang sudah bisa dikatakan dewasa dan besar ya, kemungkinan bukan satu perintah ya, satu instruksi itu bisa dilakukan kan. Iya, Mereka kan juga betul. sudah bisa berpikir eh, dewasa gitu. Tapi ketika seperti misal contohnya, ayo anak-anak tolong dengarkan pendapat temannya yang lain, tolong. Shh, saya misalnya sudah seperti itu ya. Tapi mereka tetap aja berhentinya ketika saya ngomong seketika itu. 2 atau 3 menit kemudian mereka akan kembali ke Rami. Jadi di situ saya sedih, aduh gimana sih caranya bisa
mengakomodir anak-anak besar ini gimana sih caranya. Saya sedih, saya dan juga kecewa juga, merasa tidak berhasil di sana saya. Iya. Kayaknya saya juga turut merasakan apa yang dirasakan Putrin itu. Pasti capek dan lelah begitu ya ketika apa yang kita ingin sampaikan atau ketika yang ingin kita harapkan ternyata tidak sesuai begitu. Oke, Putrin, apa sih yang dikatakan berhasil pembelajarannya? Bagaimana menurut Putrin? Ya, kembali dari tujuan pembelajaran di awal. Ketika saya melaksanakan proses diskusi ini, harapan saya kan anak-anak bisa memahami konteks atau esensi dari proses diskusi itu, di mana di sana ada yang berpendapat, ada juga yang menanyakan atau memahami isi dari yang sudah dipresentasikan, dan juga Iya. tentunya ada rasa tanggung jawab. Itu yang saya harapkan. Jadi kelas yang berhasil menurut saya, ya seperti itu, anak-anak bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik, anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap hasil proses diskusinya, anak-anak juga bisa menyepakati kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Itu harapan saya, keberhasilan sebuah pembelajaran menurut saya seperti itu. Oke, tentu harapan-harapan itu sangat betul-betul sangat diharapkan untuk berhasil begitu ya Putrin ya. Iya, betul. Nah, dari situasi yang sedang berlangsung begitulah. Menurut Putrin berapa skala keberhasilan dari proses pembelajaran diskusi? Berapa ya? 1 sampai 10 ya? Sekitar 1 dari 10? 6 mungkin ya? Di bawah KKM ya? KKM-nya berapa? Iya. Oke. Ya. Pasti tentu harapannya Putrin itu ingin meningkatkan menjadi skalanya jadi 7, 8, atau mungkin bisa 9, atau bisa mencapai nilai yang sempurna 10 gitu ya Putrin. Iya, Nah, harapannya sih seperti itu, tapi ketika saya melihat di lapangan, apa yang saya harapkan dengan kenyataan yang ya, ada itu, kok enggak, tidak kalau sesuai. sampai skala 8 ke atas itu ya, kalau dikatakan low juga enggak, dikatakan high juga enggak, di middle pun itu juga enggak. Jadi ya kemungkinan 6 ini ya, karena masih banyak beberapa anak yang melanggar kesepakatan kelas pada proses diskusi ini. Oke. Tapi kan Putrin juga berharap dapat meningkatkan gitu kan, meningkatkan skalanya gitu kan. Nah, untuk meningkatkan skala, apa yang mungkin bisa dilaksanakan oleh Putrin gitu? Nah, itu tadi, sepertinya saya itu kemarin melakukan kesalahan dalam membentuk kelompok. Jadi dalam membentuk kelompok itu kemarin saya tentukan berdasarkan hitung kancing. Jadi saya 1, 2, 3, 4, 5, kembali ke 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya kelompok yang terbentuk itu juga kurang maksimal. Jadi anak-anak tidak berkumpul sesuai dengan berkumpul sesuai dengan minat bakatnya mereka. Mereka mengeluh, kok kumpul sama dia sih Bu, dia lo males nggak mau ngerjain. Satunya lagi, kok sama ini Bu, itu loh Bu, sulit diajak kerja sama dan lain sebagainya. Nah, jadi kedepannya ini saya akan mencoba membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Akan saya tentukan yang gaya visual seperti apa, auditori seperti apa, kinestetik seperti apa. Jadi nanti saya akan melakukan tes gaya belajar dulu ya, mungkin sebelum proses pembelajaran itu. Jadi setelah kelompok-kelompok itu terbentuk, kan mereka satu gaya belajar nih, harapannya di sana mereka dengan mudah untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran atau proses diskusi itu tadi. Itu yang akan saya lakukan ke depan seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Artinya Putrin sudah punya strategi nih untuk mencapai bagaimana diskusi dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan kondusif, sesuai dengan apa yang Putrin harapkan, gitu ya. Iya. Oke, menurut Putrin,
apa sih yang Ibu Putrin butuhkan untuk mencapai keberhasilan dari yang disampaikan Putrin tadi? Apakah perlu kerjasama dengan misalkan orang tua atau dengan rekan sejawat atau mungkin dengan murid-murid sendiri? Iya, sepertinya saya mau melakukan apa ya, lobby atau melakukan kerjasama dengan anak-anak karena saya harus melakukan pendekatan, di mana di sini tentunya kenapa sih anak-anak kok didiskusi dengan model seperti ini kok nggak jalan, terus kok melanggar. Jadi tentunya saya akan apa ya, membutuhkan murid-murid saya menemukan, menggali kemampuan, kebutuhan mereka, kenapa gitu. Jadi ya itu yang akan saya lakukan adalah melakukan kerjasama antara saya dengan murid-murid saya dulu, karena kan permasalahan ini saya temukan di kelas saya gitu. Oke, kira-kira kapan nih bisa mulai direncanakan dan kira-kira butuh berapa lama kegiatan ini dapat dicapai? Kalau sosiologi di kelas 12 itu kan 4 jam pembelajaran Ya, setiap minggunya ya. Jadi kemungkinan 1 atau 2 minggu sudah selesai. Jadi minggu pada pertemuan berikutnya saya coba akan lakukan dengan membuat kelompok berdasarkan tes gaya belajar itu. Setelah itu saya akan melakukan penugasan. Jadi kemungkinan sekitar 1 atau 2 minggu, 3 kali pertemuan lah, seperti itu Bu Fatim. oke Putrin, kita kayaknya sudah mencapai di akhir sesi tanya jawab kita begitu ya. Menurut Putrin, apa yang didapatkan dari kegiatan kucing ini Putrin? Boleh disampaikan. Alhamdulillah, saya terima kasih Bu Fatim pada kesempatan hari ini sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Jadi harapan saya nanti permasalahan yang saya temui ini bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu Fatim ya sudah membantu saya pada sore hari ini. Ya, sama-sama Putrin. Semoga apa yang menjadi masalah Putrin dapat terselesaikan dengan baik dan apa yang tadi sudah direncanakan juga dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Oke Terima kasih Putrin. Bu Fatim. Ya, baik, kayaknya seperti cukup ini saja pertanyaan atau kegiatan kucing kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu Putrin dan selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Fatim.